Terapi panas dan terapi dingin adalah dua metode yang sering digunakan dalam menangani cedera atau nyeri otot. Namun keduanya memiliki aturan penggunaan yang berbeda, sesuai dengan tahapan penyembuhan cedera. Dalam 7 hingga 9 hari pertama setelah cedera, terapi dingin lebih disarankan. Terapi ini bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi, sehingga dapat mengurangi pembengkakan, peradangan, dan nyeri pada area yang terkena cedera. Metode yang umum digunakan adalah kompres es, kantong gel dingin, atau rendaman air dingin dengan durasi 15 hingga 20 menit setiap beberapa jam sekali. Dalam beberapa kasus, terapi dingin dapat digunakan hingga 2 minggu, tergantung pada tingkat cedera dan respon tubuh terhadap pengobatan. Setelah fase inflamasi atau peradangan mereda, biasanya mulai dari minggu kedua hingga minggu ketiga, terapi panas mulai dapat diterapkan. Berbeda dengan terapi dingin, terapi panas bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke area yang mengalami cedera guna mempercepat proses pemulihan otot dan sendi. Menurut Kepala Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Fakultas Kedokteran Unhas, Dr. Husnul Mubarak, SPKFR NMK FEMG. Waktu penerapan terapi ini harus disesuaikan dengan tahapan pemulihan tubuh. Memahami bahwa ada proses inflamasi dan tahu tanda-tandanya, itu sederhana. Nah, ketika proses inflamasi atau proses radang masih terjadi, maka jawabannya adalah kompres dingin. Nah, kompres dingin terkait dengan hari itu tadi 0 sampai 7 hari, tapi bisa saja sampai 9 hari, bisa saja bahkan sampai 2 minggu bisa saja, ya. Nah, ketika sudah tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada tanda-tanda radang, mungkin di minggu ketiga amannya itu sudah bisa dilakukan kompres hangat, ya. Mulai dari minggu kedua, ya, seterusnya itu kalau ada cedera akut yang masih membuat rasa nyeri, itu bisa dikompres hangat, seperti itu. Selain itu, pemilihan terapi panas atau dingin juga tergantung pada jenis keluhan. Terapi dingin lebih efektif untuk cedera baru seperti keseleo, bengkak, atau otot tertarik. Sedangkan terapi panas lebih cocok untuk nyeri kronis, seperti nyeri punggung, kekakuan sendi, atau ketegangan otot setelah beraktivitas. Meski kedua terapi ini memiliki manfaat yang berbeda, penggunaannya harus sesuai dengan kondisi tubuh dan tidak dilakukan secara berlebihan. Durasi yang terlalu lama atau suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping, seperti iritasi kulit, mati rasa, atau bahkan luka bakar ringan. Pahami dahulu aturan penggunaannya, atau berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menerapkannya. Dengan memahami kapan waktu yang tepat dalam menggunakan terapi panas dan dingin, kita dapat menangani cedera dengan lebih efektif dan mempercepat proses pemulihan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.